mengucap syukur Tuhan. Kami tinggikan Tuhan di tempat ini Tuhan. Oh, surga, kami mengucap syukur Tuhan dalam segala hal. Kami percaya Tuhan Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami tidak akan sama Tuhan. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Yang letih lesu berbeban berat Engkau berikan kelegaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami undang Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Tuhan kami menyenangkan. Tuhan
Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan hari ini? Amin. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari saudara kita tetap bersuka di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan memberikan persembahan yang pertama. Bagi para petugas, kami persilakan untuk maju ke depan. Kita akan pujikan anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya.
kami Tuhan seperti bejana yang siap dibentuk dengan kuasa Roh-Mu, menjadi seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami mau seperti Engkau Tuhan, kami mau disempurnakan untuk memuliakan nama-Mu di bumi ini. Mari kita angkat pujian bagaikan bejana. Bejana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui jadikan kami alat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Patut kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami boleh mengerjakan keselamatan, mengerjakan pekerjaan Allah. Kami dapat beribadah saat hari ini, karena ini semua kemurahan-Mu Tuhan, anugerah-Mu.
yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Dalam berbagai masalah dalam hidup tidak menghalangi kami, tidak menghambat kami untuk tetap kami setia dalam beribadah kepadamu. Sebabnya Tuhan, mohon Roh Kudus mengurapi kami, hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu, memberikan kemampuan untuk kami dapat Tuhan menerima akan firman Allah, menyucikan segenap hidup kami dan ruangan sekitar ruangan ini, tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima kehadiran melalui firman Allah. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua baik, semua sehat. Ini semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, dan pertolongan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Allah. Tema firman Allah saat hari ini adalah standarisasi kehidupan Kristen. Standarisasi kehidupan Kristen. Wahyu pasal 11, kita baca ayat 1 dan ayat yang kedua. Standarisasi kehidupan kekristenan. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecuali pelataran bait suci yang janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, di mana ayat ini saudara berbicara mengenai bait suci. Mengenai bait suci yang diukur menurut ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Bait suci ada dua hal. Bait suci yang pertama adalah berbicara mengenai gedung ini. Rumah Allah ini adalah bait suci. Bait suci adalah tempat di mana umat Tuhan beribadah, berdoa, memuji Tuhan. Saudara, menerima pengajaran firman Allah, gedung ini. Selanjutnya, saudara kasih, bait suci yang kedua adalah bait suci secara rohani. Siapa bait suci secara rohani? Adalah tubuh saya dan saudara. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 saya baca. 1 Korintus pasal 3 ayat. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Amin. Tubuh saya dan saudara ini adalah bait Allah, Roh Allah tinggal di dalam kita. Pasal 6 ayat 20 sama ya. Pasal 6 ayat 20, sebab ayat yang ke-19 pasal 6 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bisa ditayangkan itu tentang bait Allah. Nah, saudaraku kasih, ini kita lihat, ini bait Allah tabernakel pada waktu zaman Musa. Ada juga zaman yaitu Salomo, ini zaman Musa. Firman Allah tadi, tubuh kita ini adalah bait Allah. Dalam firman
dikatakan diukur. Yohanes Pembaptis pada waktu Yohanes Pembaptis mendapat penglihatan. Dikatakan kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat bambu, tongkat untuk mengukur. Diukur bait suci, saudara. Di sini kita lihat ini bait suci, saudara, ya. Bait suci ini ada 3 bagian. Yang pertama ini halaman. Ini tempat kudus dan ini tempat maha kudus. Ya, kehidupan saudara ada di mana sekarang? Di sini atau di sini? Ini adalah kesempurnaan hidup bersama dengan tempat maha kudus. Ya, saudara kasih tadi yang diukur yang mana? Ini halaman. Inilah yang diukur, saudara, tempat kudus. Di halaman ini, saudara, ini ada pintu gerbang. Ini mezbah korban bakaran. Ini bejana pembasuhan. Ini berbicara tentang percaya. Kalau saudara hanya percaya Yesus, menerima Yesus, masih ada di pintu gerbang. Jangan bangga saudara percaya Yesus, jadi orang Kristen percaya Yesus, ada di pintu gerbang. Lantas saudara, ini namanya mezbah korban, di mana lembu, sapi, kambing, domba saudara dipotong dan ditugel-tugel, saudara, dincel-ncel, dibakar di sini. Ya, ini tempat mezbah korban. Ini berbicara tentang pertobatan. Setelah percaya, bertobat. Bertobat itu sudah seperti saudara ditugel-tugel, diencel-encel. Kalau sudah hidup saudara belum seperti itu, belum bertobat berarti. Setelah itu tidak cukup hanya itu, dibakar jadi abu. Itulah pertobatan yang sesungguhnya. Lantas di sini ada bejana pembasuhan. Ini berbicara tentang baptisan. Percaya, bertobat, dan dibaptis. Orang yang dibaptis adalah orang yang sudah bertobat. Ini penguburan, mati bersama dengan Yesus, ya, dikubur bersama Yesus, dan bangkit bersama Yesus. Roma pasal 6 ayat yang keempat. Nah, saudara, tadi dikatakan halaman ini tidak diukur, dibiarkan. Jangan bangga saudara sudah percaya, bertobat, dan dibaptis, berhenti sampai di sini. Dalam ayat tadi kata tidak diukur. Ini diserahkan kepada bangsa-bangsa kafir dan akan diinjak-injak selama 42 bulan, 3,5 tahun. Jadi kalau hanya saudara percaya, bertobat, dan dibaptis, saudara ada di halaman. Kristen halaman, latar. Kristen latar. Bukan serambi, latar saudara ini. Halaman. Saudara, bagaimana hidup saudara? Sekali lagi, ini yang harus kita terima. Ya, yang dipotong-potong. Paulus katakan hidupmu telah mati, tersalib bersama Yesus di sini. Mati, dibakar jadi abu. Itu namanya bertobat yang sesungguhnya. Tidak ada lagi kedagingan, keakuan, kesombongan. Ini aku, ini aku, ini aku, tidak ada, jadi abu. Saudara, atas yaitu dibaptis. Ini bertobat, apa bejana pembasuhan, dibaptis. Ini tidak diukur, saudara. Yang diukur adalah ini. Tempat maha kudus. Ini kaki dian atau pelita emas. Ini mezbah dupa. Ini mezbah korban. Ini mezbah dupa. Ini yang dikorbankan ada lembu, sapi, kambing, domba, dipotong, ditugel-tugel, diencel-encel, dibakar. Tapi di sini yang dibakar adalah dupa. Ini yang diukur. Ini yang saya katakan standarisasi hidup Kristen. Saudara sudah memenuhi standar
standarisasi ini kehidupan saudara. Yang pertama adalah meja roti. Meja roti ini ada 2 susun. 6 jumlahnya 12 saudara. Dan ini meja roti setiap hari diganti. Setiap hari diganti. Berarti setiap hari harus baru. Yang lama apa? Ini imam-imam boleh menikmati saudara. Imam-imam yang ada di dalam bait suci, yang mengurus bait suci. Orang yang boleh makan hanya imam saja. Sekali lagi, setiap hari diganti. Ini berbicara tentang firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan selama ini dalam hidup saudara? Firman Tuhan ini saudara bukan hanya didengar, bukan hanya didengar, diimani, dipercayai. Firman Tuhan ini harus membentuk hidup saudara. Setiap hari. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus ini meja roti. Ya saudara, firman Tuhan setiap hari, setiap pagi diganti. Setiap pagi diganti. Ini katakan firman. Jadi yang memenuhi standar yaitu kekristenan ini adalah harus penuh dengan firman Tuhan. Saudara, bagaimana firman dalam hidup saudara? Bagaimana caranya supaya penuh firman Tuhan? Saudaraku kasih, pertama firman itu harus didengar. Saudara sekarang mendengar firman, amin? Betul mendengar firman? Masih ada yang main HP? Masih ada di belakang sana ngerumpi? Waktunya setengah jam. Saudara jauh-jauh di tempat ini, yaitu mau mendengar firman, firman disampaikan, main HP, ngerumpi, ngobrol sendiri. Apakah bisa mendengar? Halo? Untuk memenuhi ukuran standar Tuhan ini pertengah. Bagaimana cara saudara mendengar firman Tuhan, meresponi firman Tuhan, menghargai firman Tuhan, itu untuk bisa penuh firman Tuhan. Halo? Saudara, saudara tinggalkan rumah jauh-jauh ke sini, terus enggak dengar firman, asal-asal dengar firman. Saudara, kalau saya itu eman-eman, muspro, gak ono artine, datang ke akhbar Allah hanya setengah jam firman disampaikan. Mendengar firman Tuhan. Jadi ini mendengar. Mengapa mendengar itu penting? Dari mendengar timbullah iman, membangun iman. Iman harus dibangun setiap pagi, setiap saat, setiap hari. Mendengar firman. Apakah saya mendengar firmannya 1 minggu di gereja? Kalau sudah ke gereja hari Minggu, hari Rebu, berarti 2 kali. Cuma 3 kali mendengar. Pada setiap hari firman roti itu diganti. Firman Tuhan itu ada. Bagaimana 1 minggu lalu ke gereja? Yang kedua, saudara Kristus, yaitu membaca firman Tuhan. Ya, Yesaya pasal yang ke-34 ayat yang ke-16, carilah gono, bacalah kitab suci, carilah dan bacalah, saudara. Suruh golek setiap pagi, setiap hari. Mendengar pertama, mendengar karu-karuan, bagaimana membaca, bagaimana bisa membaca, cari dan baca kitab firman Tuhan. Ya, saudara, saya tidak melarang sudah membaca, tapi bisa saudara apal. Ini sudah membaca Kejadian pasal 1 ayat 1-2. Besok lagi saudara ingat, kalau Alkitab batasnya, saya ada kasih batas. Oh, sampai di sini pembacaan.
Ya, saudaraku kasih, baca firman Tuhan. Dalam Timotius pasal 4 ayat 12, bertekun dalam membaca. Bukan sekali, dua kali, sehari, dua kali, tapi bertekun terus menerus baca firman Tuhan. Firman Tuhan membentuk hidup kita, merubah hidup kita, memberikan petunjuk dalam hidup kita. Sepanjang hari saudara akan dituntun oleh Tuhan. Orang Kristen percaya sampai mati belum pernah khatam baca Alkitab, ada enggak? Terus Kristen apa? Ini dari percaya sampai mati belum pernah tamat baca. Kristen apa? Saya sampaikan kepada saudara, sebab saya ingin semua saudara dengan saya masuk Maha Kudus. Amin. Itu tujuan saya, supaya tidak sia-sia kita ikut Tuhan. Dan yang kedua, saudara, seorang pengkhotbah penyampaian firman itu dasar utama baca Alkitab selesai. Kok wani khotbah durung pernah maca firman dari Kejadian sampai wani khotbah? Apa sing dikhotbahno? Halo? Loh kok sepi? Sekarang bagi saudara yang pengkhotbah, guru-guru sekolah minggu, Anda mengajar, harus ini. Saudara mengajar, ayo baca firman Tuhan anak-anak. Wong gurune pernah baca ya apa? Poconen firman Tuhan katakan. Jadi saudaraku, jangan sampai kita ikut Tuhan sampai mati belum pernah khatam baca ini, baca firman. Berkali-kali kita baca, tidak akan hilang firman Tuhan. Katakan, firman Tuhan itu selalu baru dan baru, memperbaiki. Amin saudara. Demikian pelaku sebagai pengkhotbah, penyampai firman Tuhan, guru-guru sekolah minggu. Baca ini Alkitab, firman Tuhan Alkitab. Hasilnya apa saudara? Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 11, hasilnya luar biasa. Ada perbedaan ketok saudara wong Kristen sing suka baca firman dan enggak. Di situ dikatakan orang Makedonia apa itu ya? Ya itu. Jika Allah memberikan karunia 17:11 kewalik itu. Ya, 17:11. Mereka menerima firman. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka satu mendengar firman, menerima dengan kerelaan hati. Ketemplak firman jangan sakit hati, ini dengan rela hati. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar. Saudara, jadi orang Kristen yang setiap hari baca firman Tuhan, hidupnya akan lebih baik, tambah benar. Amin. Ketok saudara. Kelihatan orang yang suka baca firman itu bergaul dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Kehidupan itu lebih baik saudara. Berarti saudara kasih orang Yahudi di kota itu lebih baik daripada orang Yahudi di satu. Berarti orang lebih jahat, tidak pernah baca firman. Merubah hatinya lebih baik, hidupnya lebih. Orang Kristen yang suka baca firman, mendengar firman, ngerungokno firman saudara. Halo? Masih saudara dengar firman? Firman untuk apa? Untuk jadi buruk, untuk masuk neraka, tidak menjadi baik dan masuk surga. Ini saudara. Ini cari baca firman. Baca firman Tuhan dengan tekun membaca firman Tuhan. Ini standarnya Tuhan, seperti bukan standar gereja di tempat, tapi saya dan saudara
diukur seperti ukurannya itu. Apakah saudara setiap hari dengar firman Tuhan? Setiap hari saudara baca firman Tuhan? Apa tekun dengan baca firman Tuhan? Itu akan merubah kehidupan saudara jadi baik. Bukannya hidup saudara, tapi semua lingkungan saudara, suasana keluarga, rumah tangga jadi baik. Itu akan mempengaruhi ekonomi juga jadi baik. Amin. Keuangan jadi baik, usaha jadi baik saudara. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dan firman Tuhan katakan orang yang membaca firman, tadi kata mendengar membaca, ya katakan merenungkan firman, ingat firman saudara. Kalau kita ingat firman itu selamat saudara. Kita mau ngamuk, kita marah, firman Tuhan sabar, gitu ya. Saudara mau ngamuk, saudara mau marah, firman Tuhan harus sabar. Jadi tidak jadi saudara ingat firman, nggak jadi ngamuk saudara ya. Nggak jadi marah-marah, iya kan. Saudara mau maki-maki orang, ingat Tuhan. Harus nah baik saudara, bukan jadi jahat. Amin saudara. Nah ini selanjutnya dikatakan yaitu membaca, mendengar, merenungkan saudara, dan mengucapkan firman. Mau beruntung mau berhasil, ini kuncinya firman. Setiap hari saudara, bahkan disimpan dalam otak, tidak masuk akal. Artinya terima firman dengan iman, dan akan membuat hidup saudara bahagia. Mau bahagia? Apa mau susah? Bahagia. Firman Tuhan, meskipun kita menghadapi masalah, kesulitan, kesukaran, ujian, tantangan, saudara bahagia. Ada sukacita sebab ada firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada yaitu yang kedua itu pelita atau kaki dian. Nah, ini ada tuh setiap hari diisi dengan minyak. Setiap hari subuhnya dibersihkan dan diisi dengan minyak. Saudara, dalam Lukas pasal 12 ya, ada 35 kalau tidak salah di situ. Hendaklah engkau berikat pinggang dan pelitamu tetap menyala. Amin. Pelita ini bisa menyala kalau ada minyaknya. Kalau tidak ada minyaknya ya tidak murup saudara. Di sini akan kelihatan pula orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, bercahaya, suminar, bercahaya, cemerlang hidupnya, wajahnya merengut kayak gini. Itu pengaruh dari hati loh saudara, merengut aja. Kudus, bersengut. Haleluya. Jadi diisi dengan minyak. Jangan sampai saudara seperti wanita lima gadis yang bodoh. Dia ada minyak tapi tidak punya persediaan. Jadi minyak itu harus diisi setiap hari. Firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal 5 ayat 18 bagian B, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Baptis itu sekali untuk selamanya. Baptis Roh Kudus dimeteraikan. Begitu kita percaya dimeteraikan, tetapi untuk dipenuhi, untuk diurapi itu setiap saat kita selalu dipenuhi. Nah saudara seperti ini. Ini gelas. Kalau gelas ini di atas bisa diisi? Bisa diisi? Harusnya bisa diisi air, harus gelas ini ada di bawah. Ini saya dan saudara. Saya dan saudara kalau hidup di dalam bawah, artinya apa? Merendahkan diri, kerendahan hati. Saudara, firman itu akan gampang ngalir dalam hidup saudara. Roh Kudus juga akan gampang mengalir, tercurah dalam hidup saudara sampai penuh.
Tapi kalau sudah di atas, oh aku ngerti itu firman itu. Oh paling khotbah ini belum khotbah belum selesai sudah tahu sendiri. Ada yang seperti itu. Wis ngerti aku itu, geni beda seterusnya. Firman itu wis ngerti tok, tapi tidak dilakoni. Ya gak ono arti nih, saudara. Nah jadi ini, kalau saudara di atas sombong, congkak, merasa bisa, ini seperti akan tetap kosong hidup saudara. Maka ada masalah, ada apa, terbang kena angin saudara. Jadi saudara harus ada di bawah botol ini untuk diisi. Ya, merendahkan diri. Air itu mengalir dari atas ke bawah, mengalir. Nah ini saudara, hidup kita seperti ini. Jadi firman itu akan tercurah mengalir dalam hidup. Roh Kudus akan mengalir dalam hidup saudara. Kalau sudah hidup dalam kerendahan hati. Kerendahan hati, duduk di kaki Tuhan. Seperti Maria, duduk di kaki Tuhan. Ya, mendengar suara Tuhan. Dikatakan apa yang dilakukan oleh Maria ini tidak akan hilang selama-lamanya. Jangan seperti Marta hanya sibuk mencari apa? Mencari nafkah, sibuk cari uang dan seterusnya, tapi tidak ada waktu duduk di kaki Tuhan. Ini standar. Tidaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya, saudara, di mana firman Tuhan kamu akan terima kuasa kelak apabila Roh Kudus turun atasmu. Roh Kudus memenuhi kita, memberikan kuasa dalam hidup kita untuk menghadapi masalah di akhir zaman, kesulitan dan kesukaran. Saudara, jadi penuh dengan firman, saudara akan memiliki kuasa. Yang ketiga, singkat saja, tayangkan lagi, yaitu ada benda yang ketiga. Di atas tadi ada mezbah dupa. Nah ini mezbah. Nah mezbah dupa ini setiap hari di mana ada dupa itu dibakar. Kalau dupa dibakar baunya bukan baunya busuk, bau badek, baunya harum. Sehingga kalau ini dibakar, ini asap, ini baunya ini memenuhi seluruh ini ruang. Jadi setiap hari ada dupa dibakar. Tidak akan berhenti di mana asap itu terus ada. Ini berbicara tentang doa. Bagaimana standar kehidupan saudara, ukuran saudara. Tuhan yang mengukur doa saudara. Sekarang firman yang saudara dengan Roh Kudus. Dan sekarang hidup dalam doa. Itu sebabnya dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 17, tetaplah berdoa, tetap. Ajak tetap itu. Terus menerus saudara, berdoa. Doa itu adalah kita hubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Doa yang saudara panjatkan seperti dupa. Yang berbaharum tentu doa isinya adalah ucapan syukur, bukan doa untuk maki-maki orang, ngutuk orang, doakan orang celaka, bukan. Saudara. Jadi ini doa seperti dupa. Aku kasih dalam Wahyu ayat lain katakan bahwa doa orang benar. Sampai hari ini doa orang benar itu dikumpulkan di surga sana, ditaruh bokor emas. Jadi saudara kalau setiap hari berdoa dengan benar, doa saudara itu ada di bokor di surga sana, ditampung di sana. Untuk apa saudara? Itu doa sudah ditampung di surga. Doa orang benar yang sungguh-sungguh besar kuasanya, ada kuasanya. Dan doa saudara nanti akan pada akhir zaman akan ke muka bumi ini untuk apa? Menghukum orang berdosa, termasuk orang yang kurang.
Berkarya dengan jamalah setiap hati, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu.
izinkan Roh Allah firman bekerja dalam hidup kita, memenuhi hidup kita. Di sini Berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, sesuai dengan standar-Mu Tuhan, sesuai dengan ukuran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti, sekali lagi, ubahlah, bentuklah kami. Haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Dengan firman-Mu, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Pujikan sekali lagi. Mohon dengan kasih Bapak Freddy Barlela maju ke depan dan berdoa. Bentuklah kami, ubahlah kami di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Bapa yang dalam kerajaan surga, yang kami panggil dengan nama kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, yang mana Engkau sudah mengajarkan kami, dan kami mau betul-betul mau membaca firman setiap hari, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa yang dalam kerajaan surga, yang mana kami sudah mendengar bagian dari firman-Mu, biarlah firman-Mu akan bertanam dalam hati kami, dan kami mau tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan juga mau tinggal dalam kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah
menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, di mana hamba-Mu berada. Begitu juga keluarga, anak, istri, menantu, cucu, semua Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Bagi yang bertugas kami persilakan untuk maju ke depan. Kita akan pujikan sak ceki aku nderek Gusti. Saya mau sampaikan kepada jemaat yang sudah mendaftar untuk vaksin COVID-19, yaitu di mana besok pelaksanaannya di rumah sakit, yaitu Sakinah gedung sebelah selatan. Jadi gedung rumah sakit UGD yang sebelah selatan sendiri, lantai 2. Saudara, mengapa ini saya sampaikan kepada jemaat yang mau, ya ini tidak ada unsur paksaan. Kemarin saya dengan Ibu Gembala Saudara sudah divaksin bersama kurang lebih yaitu 50 pendeta Kabupaten Mojokerto. Saudara, ya memang ini tidak boleh dipaksa. Saya setelah divaksin tidak terasa apa-apa. Cuma begini, saya sarankan setelah divaksin saudara jangan banyak kegiatan. Jujur saudara, saya sebetulnya sehat ya, karena kemarin saya pulang itu kurang lebih jam 1 saya istirahat, 1/4 jam kemudian saya dibel oleh pihak rumah sakit. Bapak Dokter Umam bilang, tolong Pak Pendeta, ini masih ada kelebihan vaksin 25. Eman-eman batin saya. Mengapa saya sampaikan kepada jemaat? Saya tidak mungkin, saudara, mungkin ada nanti protes. Ya, pendeta-pendeta, hubungi pendeta-pendeta. Saya pada waktu mendaftar untuk pendeta-pendeta ini, saudara, hampir 2 minggu. Padahal saya diberi kesempatan, tolong Pak nanti sore nama-nama itu, Sabtu ya, jam 2 nanti sore nama-nama itu sudah masuk.
saya rundingan sama istri saya rundingan sama sudah pelayan-pelayan di gereja kita saja. Jadi boleh katakan ada beberapa, di sini ada 20, berarti 21 jemaat di tempat ini. Saya sebut namanya Bapak Dompol Rahayu, Bapak Hamid dan Ibu Enggar, Bapak Jatmiko, Ibu Indah, Ibu Dina, Ibu Penny, Theophilus, Bapak Yo Suradi, Bapak Gibson, Panggabean, Ibu, Bapak Siombing, lantas Pak Budi Kurniawan, Ibu Diana, Ibu Sulung, Ibu Amini, Bapak Warela bersama Ibu Kristanto dan Ibu Dian Lungit Sutarjo. Saya kemarin saya hubungi, saya bel berkali-kali enggak ngangkat, saya cari yang lain. Nah, apa saya diminta segera. Jadi saya mohon maaf, kenapa saya kok enggak dicatat, kenapa saya sudah ngebel enggak ono balesan ya, dan ada yang balesi, saudara sudah terlambat. Jadi mohon maaf kalau jemaat, kenapa saya kok enggak dihubungi, saya hubungi, sudah saya bel, tapi ada yang enggak balas, ada yang balas sudah terlambat. Jadi nanti saudara bisa ikut di desa saja, pasti ada. Sebab ini program pemerintah ini semuanya. Jadi gitu, sekali lagi besok jam 8 sudah ada di rumah sakit. Ya, ini tadi urutan siapa yang dulu itu dilayani. Saudara kalau datang duluan ya saudara akan dilayani. Meskipun ini urutan nomor 1 datangnya terlambat ya saudara yang datang duluan dilayani, seperti itu ya. Jadi tolong di rumah makan yang kenyang ya. Saudara ini puasa, paling di sana nanti dapat susu 1 botol. Ya enggak dapat makan, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Besok dimulai jam 8 pagi sampai jam 12. Jadi jam 8 sampai 12 saudara bisa datang. Misalnya pagi ya pagi, tapi jangan sampai jam 12 berangkat dari tempat ini, sudah ditutup saudara ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Tempatnya ada di Rumah Sakit Islam Sakinah di gedung sebelah selatan sendiri. Puji Tuhan, itu pengumuman yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami serahkan kepada Ibu Gembala. Sebelum saya mengumumkan untuk pekerjaan Tuhan, kemarin kan ada di sini ditempati untuk pelantikan pengurus Ketua wilayah dan ya diri oleh majelis daerah dan Bapak Ibu ya sudah memberikan persembahan dan berupa apapun. Oleh sebab itu saya Silani untuk memberikan laporan. Mohon, mari. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin melaporkan acara kemarin, yaitu pelantikan Ketua Majelis Wilayah Jombang dan Mojokerto yang dilaksanakan kemarin pada hari Rabu tanggal 5 Mei. Untuk penggalangan dana kemarin kita ambilkan dari jemaat di sini. Kami terima persembahan antara lain dari Ibu Mega, Capjay dan Burani Asam Manis. Kemudian ada trio sate ayam, Liminho buah segar, Bu Nanu sambal bacak telur puyuh, Bu Ledi es buah, Bu Dina mie goreng, Bu Amini lapis daging, Bu Nunu gurami asam manis. Dengan persembahan berupa uang tunai, saya bacakan dari Lala Fanu 200.000, Saudari Lili 100.000, Abi Marsa 200.000, Yotam 100.000, Ciana 500.000, Saudara David Roni 100.000, Anak B 100.000, NN 150.000, Budwi Rahayu 200.000, Pak Siregar 100.000, Baby William 100.000, Pak Panggabean
100.000, Pak Rudioho 200.000. Total untuk persembahan uang tunai 2.150.000. Sedangkan uang tunai ini kami pakai antara lain untuk pembelian 15 nasi kotak, per kotaknya 18.000, total 270.000. Kemudian 1 slop gelas plastik, tisu dan sendok plastik 25.000. Pada kesempatan itu kita juga memberikan 3 paket atau bingkisan untuk 3 MD. 1 paket seharga 155.000. Total 465.000. Kemudian kita juga memberikan 6 amplop untuk petugas keamanan. Per amplop kita isi 50.000, total 300.000. Untuk pembelian air mineral Cleo Mini per paknya 17.500, total 105.000. Untuk pembuatan sop kacang merah kita beli 1 kilo kacang merah dan 3 kilo daging dan iga babi. Kemudian untuk pembelian banner ukuran 200 x 140.000. Untuk snack petugas 75.000. Untuk total pengeluaran ini 1.760.000. Dari uang yang masuk 2.150.000 kami belanjakan 1.760.000, ada saldo 390.000. Puji Tuhan, terima kasih untuk partisipasi para jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua transparan ya Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu persembahkan semua ada laporan, sehingga tidak akan ada terjadi yaitu sesuatu yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu tadi kemarin itu masuk bumut itu nggak maksud tadi tak tahu ayam ya, ayam apa kuning merah. Terima kasih ya tadi saya ribut sendiri. Terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang berpartisipasi dalam terselenggaranya yaitu pelantikan ini. Saya mengucapkan syukur semuanya Tuhan yang memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan. Kami percaya Tuhan yang mampu membalas melalui usaha, melalui apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Sebab apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Protokol kesehatan untuk hari Minggu berikut, hari Minggu yang akan datang, yaitu keluarga Bapak Adi Stefanus, persembahan keluarga Bapak Adi Mulyono. Hari Rabu dan hari Jumat kita jadikan satu ibadah hari Kamis, yaitu tentang ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Hari yang sangat bersejarah bagi kita, itu bersamaan dengan hari Idul Fitri. Disinilah kita akan melihat, ya, di sini kita akan melihat tantangan iman kita kepada Tuhan. Sebab hari itu mungkin ada saudara, tetapi kita akan lihat iman kita, jalan kita. Amin. Jadi hari Kamis jam 9 ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tugas untuk hari Kamis, protokol kesehatan Bapak Iwan, persembahan keluarga Bapak Sugeng. Hari Sabtu seperti biasa jam 10 ada doa, jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu
jam 7 anak-anak, jam 9 umum. Kemudian Senin dan hari Selasa saja ada doa malam dimulai jam 7. Nah, Bapak Ibu, biasanya setelah kenaikan Tuhan Yesus itu ada doa, gereja-gereja itu ada doa 10 hari untuk mencari atau untuk bukan mencari, Roh Kudus sudah diturunkan untuk penuh, untuk kepenuhan Roh Kudus. Tapi di gereja kami ini sudah tiap-tiap sore kita sudah berdoa, isinya adalah kita juga ingin dipenuhkan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk baptisan tanggal 23 Mei. Jadi bagi yang ingin dibaptis, ya di sini ada satu yang sudah daftar, mungkin ada yang rindu untuk dibaptis, yang belum dibaptis, pendaftaran ada di depan itu. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Jangan lupa bagi bapak-bapak yang sudah masuk daftar untuk besok vaksin, Bapak Ibu, pertama memang enggak apa-apa, ya memang itu adalah untuk mengebalkan, tapi nanti mungkin ada efek seperti Bapak Ibu anak-anak yang divaksin itu loh, diimunisasi, ya. Kadangkala ada sing sumur, ada sing panas. Lah di sini Bapak Ibu, nanti kalau yang rewel, contohnya ya Bapak Ibu, ya mohon andai kata Mas Bapak Suradi di imunisasi rewel, tolong Bu Amini ya dilus-lus, di neng-neng, cek rewel ya. Mungkin ada seperti itu. Nah, tapi nanti ada obat ya untuk penawarnya. Jadi jangan takut, kita itu dikebalkan ya. Ya karena kami sekeluarga kemarin karena kurang istirahat tadi malam itu memang agak linu-linu saya. Tapi saya sudah sekarang ditangkat tangan. Ya, tapi Tuhan tolong, Tuhan beri kesehatan, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui. Berdoa untuk bangsa dan negara. Kita pujikan satu pujian. Ku telah milik sebelum ku telah dipilih sebelum dunia dibentuk. Saya mohon dengan kasih Kristus, Bapak Warto berdoa sebelum doa berkat. Kau telah memilih
Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Setelah kami beribadah ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, di mana Engkau telah membimbing kami, Engkau telah memimpin kami dalam kami berbakti kepadamu ya Bapa. Sehingga apapun berkat yang Kau berikan kepada kami terima dengan rendah hati, kami terima dengan lapang dada ya Bapa. Sehingga apapun yang kami terima saat hari ini Tuhan, boleh menjadi Tuhan Yesus menjadi pegangan kami dalam kami mengiring Engkau. Dalam Tuhan menjadi Tuhan Yesus tuntunan dalam kehidupan kami mengiring Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Allah yang baik, karena kami tahu Engkau selalu membimbing kami. Kami tahu Engkau senantiasa mengingatkan dalam kehidupan kami. Kami tahu kami sering berbuat kurang benar di hadapan Engkau, tetapi kasih-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Engkau mengingatkan terus kepada kami anak-Mu, supaya kami senantiasa lebih lama lebih baik di hadapan Engkau, lebih lama lebih berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami nyadari Tuhan, sebelumnya Tuhan Yesus kami adalah orang yang patut terbuang, patut yang Tuhan Yesus dihukum. Tetapi karena kasih-Mu Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami anak-Mu, kasih-Mu senantiasa memelihara kami, sehingga sampai saat ini Tuhan, kami masih ada di dalam Engkau Bapa. Maka dari itu Tuhan Yesus kami Tuhan bersyukur. Tidak ada Tuhan yang bisa menggambarkan kasih-Mu kepada kami. Ajarkan kami Tuhan, kami senantiasa mengasihi Engkau ya Bapa. Engkau senantiasa mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Supaya kami senantiasa tidak ada di hidup dalam pelataran bait, tetapi kami boleh di dalam ya Bapa. Kami boleh senantiasa mengerti kehendak-Mu, sehingga kami senantiasa hidup dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi Tuhan perjalanan kami sepanjang minggu ini. Kami serahkan ke tangan Tuhan, Kau memimpin kami anak-Mu, sehingga Tuhan kami boleh melakukan firman yang telah kami berdengar. Bahkan kami senantiasa Tuhan ada Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Bahkan Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kami Tuhan Yesus menjadi Tuhan umat walaupun Tuhan minoritas Tuhan. Tetapi kami yakin Kau memberi kekuatan kami. Roh Kudus senantiasa memenuhi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi terang di mana kami berada. Karena kami tahu Tuhan di mana kami berada, banyak jiwa-jiwa yang belum terselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang masih terbuang. Tetapi kami melalui kehidupan kami boleh menerima banyak jiwa yang menerima Engkau, bahkan menerima keselamatan ya Bapa. Karena kami tahu di dalam Engkau hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain lagi ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita angkat dua belah tangan kita dan bersama-sama mengucapkan kata-kata berkat dengan iman. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa, ku bersyukur.
yang di atas silahkan turun dulu.